gitu. Dan ini udah jelas sekali, ini kasus dugaan tindak pidana. Saya jelaskan ke kepolisian, dan saat itu jenazah ini masih belum ada identitasnya. Tapi dari pihak kepolisian, karena ini jenazahnya sudah jelas tanda tindak pidana, diminta untuk segera dilakukan otopsi. Saya juga mulai bingung nih, maksudnya hubungan kayak gini kan saya cukup deg-degan juga gitu. Oke, kalau boleh saya tahu, Mbak ini sama si almarhum sudah sejauh mana dalam berhubungan? Pernah nggak melakukan hubungan suami istri? Terus adanya untuk juga, ya kayak gitu-gitu mah biasa kali dok gitu. Dengan entengnya ngomong gitu. Padahal si cowoknya HIV. Nah, padahal saya sudah dapat kabar dari lab kalau tes screening HIV dari si korban ini positif. Itu jujur saya keringet dingin, Mas. Aduh, ini banyak banget lagi gitu. Akhirnya ada berapa cewek? Wah, mungkin sekitar 5, mungkin 6 orang itu aja ada. 6 orang? Iya. Salah satu legenda forensik di Indonesia adalah Dr. Munim Idris, di mana beliau itu sudah menangani banyak kasus-kasus besar dan ada bukunya juga tuh yang berjudul Indonesia X-Files. Nah, karena kemarin Pak Ralang dan juga RJL Satset banyak yang request untuk gua mengundang lagi Dr. Stephanie, langsung aja nih kita undang hari ini. Halo dok. Halo Mas. Wah ini ketemu udah lagi. lama banget kita nggak ketemu ya. Iya. Udah berapa minggu nih? Wah, nggak ingat saya. 2 jam ya paling. Saking lamanya. Baru 2 jam. Nah ini beliau ini tampaknya juga mungkin akan menjadi legenda nih bagi dokter forensik di Indonesia nanti ya. Yang penting bisa bermanfaat aja Mas buat sesama. Oke. Dok, nah pernah nggak sih dok menangani kasus yang pertamanya itu dibilang sepertinya bukan pembunuhan. Tapi ketika sudah diinvestigasi oleh dokter ternyata pembunuhan. Pernah beberapa kali yang awalnya tuh nggak dicurigai, misalkan ya waktu itu pernah dikira tenggelam biasa, tapi ternyata ada luka-luka yang menunjukkan kalau ini tuh ke arah tindak pidana. Jadi suatu kali itu saya menangani ya dapat kiriman kasus mayat ya perempuan itu ditemukan di sungai. Jadi dalam posisi mengambang, waktu dari dievakuasi di TKP, itu kan mayatnya udah ngembung. Udah ya sekitar ya 3-5 hari lah. Itu dibilang kemungkinan ya ibu-ibu yang nggak sengaja mungkin lagi mandi atau nyuci, tenggelam gitu. Tapi waktu saya periksa dan saya lihat luka-lukanya itu memang ganjil luka-lukanya. Saya menemukan ada cukup banyak luka terbuka dengan polanya itu ciri-cirinya sesuai dengan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Ya tentunya ini kan sangat vital sekali ya keterangan yang sudah dianalisa oleh dokter ketika nantinya ada di peradilan itu ya. Ya. Pernah ada nggak sih mungkin tindakan-tindakan yang karena kan jadinya malah merugikan para tersangka tuh yang mengancam dokter gitu, pernah ada nggak sih? Oh ya, misalkan beberapa kali ya orang yang nggak terima misalkan dengan kesaksian saya, ya pasti ada Mas. Tapi ya saya juga jelaskan misalkan saya di persidangan, posisi saya itu saya nggak menentukan loh, Anda ini yang membunuh atau bukan. Maksudnya Anda ini yang mencelakakan korban atau bukan. Saya itu saksi ahli, saya bukan saksi mata. Yang saya ketemu ya seperti ini. Misalkan keterangan TKP-nya seakan-akan kok dari si terdakwanya ini yang nggak cocok dengan keterangan yang saya dapatkan ini, ya saya jujur ya nggak ada urusan gitu. Karena yang saya temukan seperti ini, ya, keterangan dari jenazahnya dan menegakkan sebab kematian, terus juga luka-lukanya, saya punya dasar ilmiah yang kuat gitu. Dan itu yang mempertahankan argumentasi saya waktu saya di persidangan. Oke, nah kali ini dokter katanya pengen cerita salah satu kasus yang pernah ditangani, yaitu kasus mutilasi katanya dok ya? Kasus ya pembunuhan sadis lah saya bilang itu.
Oke, ditahan dulu ceritanya dok. Nah, langsung aja deh kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, dokter Stefani boleh diceritain kisahnya tuh seperti apa? Oke, jadi dulu itu saya dapat kiriman kasus, itu jenazah yang ditemukan di sungai. Ya, jenis kelaminnya perempuan. Waktu saya terima itu kondisinya sudah mulai membusuk dan gembung. Jadi ya sekitar 3-5 hari lah. Dan awalnya dikira itu mungkin ya ibu-ibu penduduk sekitar yang nggak sengaja kecebur. Waktu ya mungkin sedang nyuci atau mandi. Nah, tapi waktu saya periksa, saya ketemu ya luka yang terbuka itu akibat kekerasan tajam. Karena ya lihat dari polanya, tepinya rata, terus ada juga luka di bagian tubuh yang ya fatal lah kalau kena. Itu dan ini udah jelas sekali. Ini kasus dugaan tindak pidana. Saya jelaskan ke kepolisian dan saat itu jenazah ini masih belum ada identitasnya. Tapi dari pihak kepolisian karena ini jenazahnya sudah jelas tanda tindak pidana, diminta untuk segera dilakukan otopsi untuk mencari sebab kematiannya sekaligus melihat identifikasinya seperti apa. Saya lakukan otopsi, kan sebelum otopsi kita lakukan pemeriksaan luar dulu. Waktu saya melakukan pemeriksaan luar, itu beberapa kali kan ya jenazah ini kan sudah baunya kan udah berubah ya. Anehnya waktu saya periksa, sesekali itu saya kayak nyium bau parfum. Jadi tengah-tengah bau yang udah busuk itu, tiba-tiba kayak bau parfum wangi gitu. Tapi nggak konstan, hilang timbul. Saya tuh sampai saya deketin jenazahnya, saya kipasin gini, baunya dari mana sih? Tadi kok ada bau parfum? Saya ingat tuh parfum sama hairspray, kan khas banget tuh hairspray. Dan waktu saya lakukan pemeriksaan, udah selesai semua, ya jenazah ini diperkirakan usianya itu sekitar ya antara 40 sampai 60-70 tahun lah, gitu. Diperkirakan. Karena kami lukanya juga, banyak dok? Lukanya lumayan. Dan itu juga saya bisa ngelihat dari luka-luka yang jumlahnya cukup banyak, ada luka di mana tandanya si korban ini mencoba untuk mempertahankan dirinya. Jadi dia coba menangkis gini kan. Lukanya itu banyak di sini. Jadi kalau luka di sini itu khas luka yang kita bilang defense wound. Luka mempertahankan diri. Entah dia secara pasif dia gini atau aktif dia nyoba merebut senjatanya. Dan itu saya ketemu di korban ini. Nah, saya lihat ini ya, misalkan kita lihat luka-lukanya, kayaknya si pelaku ini ketika dia melancarkan aksinya, itu dipengaruhi nafsu dan marah yang luar biasa. Itu ada istilahnya crimes of passion. Ya. Jadi ya dulu kan ada kata-kata tuh, nggak ada yang lebih menakutkan dari cinta yang berubah jadi benci atau perempuan yang sakit hati. Tuh, ya. Oh ada passion membunuh, ada itu ya? Ada, dan biasanya itu orang yang punya tadinya tuh keterikatan emosi gitu sama orang ini, terus dia entah sakit hati, dia ngerasa harga dirinya terusik, dia marah bukan main, dan itu biasanya luka-lukanya tuh banyak atau parahnya tuh melebihi yang seharusnya diperlukan. Kalau orang ngerampok nih, kadang-kadang kan dia cuma ya asal korbannya lumpuh, ya udah gitu, bisa diambil hartanya. Ini betul-betul marah banget kelihatan. Nah, lagi tengah-tengah kita mau otopsi itu, ada suara dari arah ruang tunggu. Suaranya tuh, saya ingat banget suara kayak orang pakai high heels. Tak, tok, gitu. Dan itu mundar-mandir. Dan itu kan lagi sepi, jadi kedengaran. Saya mikirnya mungkin biasalah, mungkin anggota keluarganya udah mengenali berita, mungkin sudah diumumin, terus datang ke rumah sakit. Udah kita periksa dan waktu itu juga di tubuhnya si korban ini masih ada beberapa perhiasan lah gitu yang terpasang. Kita udah selesai periksa, lalu ya kita kasih jelaskan ke kepolisian.
Terus tadi saya kira, Pak tadi di depan tadi udah ada keluarganya apa gimana? Kok kayaknya tadi mundar-mandir di depan? Loh nggak ada dok, ini keluarganya belum ada yang datang. Terus saya nanya, depan tadi ada yang jalan itu ya, mundar-mandir ya? Gitu. Kayaknya pakai sepatu hak deh. Nggak ada dok, gitu. Dari tadi kami di depan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada perempuan yang di depan, cowok-cowok semua. Ya saya mikirnya ya udahlah biasa gitu kan. Kan udah bukan sekali dua kali saya ngalamin seperti itu. Nah nggak lama setelah diumumkan dari ya barang-barang yang ditemukan, akhirnya ada yang datang mengakui kalau ini adalah keluarganya. Korban ini perempuan, usianya ya sama dengan perkiraan usianya lah tadi sekitar antara 60 sampai 70. Maaf ini saya nggak bisa cerita detail ya mas, kasihan keluarganya. Terus si korban ini sama anak-anaknya itu sebenarnya sempat lost kontak. Karena si korban ini sempat menjalin hubungan sama seorang laki-laki yang usianya bisa dikatakan jauh lebih muda lah daripada dia. Dan bahkan lebih muda daripada usia anaknya yang bungsu yang waktu itu ketemu sama saya. Dia berpacaran gitu. Nah, dan jelas waktu itu kan langsung dicari nih laki-lakinya siapa. Kok waktu kejadian ini tiba-tiba menghilang katanya kepolisian. Tapi berhasil ditangkap. Dan memang dia ngaku kalau dia yang membunuh si korban ini. Jadi kejadiannya itu gara-gara si laki-laki ini nggak tahan sebenarnya. Karena ya dia ngaku sebenarnya dia memacari ya si korban. Itu kan motifnya materi mas. Jadi ya dia bilang saya cuma demi disokong aja secara materi gitu. Dan kami nggak ada ikatan apa-apa atau nggak menikah nggak apa kan gitu. Tapi lama-lama si korban ini kok sifatnya makin aneh gitu. Kayak semakin posesif, makin mau menguasai gitu. Hampir 24 jam tuh harus selalu nemenin si korban ini. Lama-lama kan nggak tahan. Dia menyampaikan keberatannya ini ke korban. Saya nggak bisa loh kok misalkan terus-terusan seperti ini. Korbannya marah dan ada kata-kata dari korban itu yang sangat menyinggung si laki-laki ini. Dan laki-laki itu saking dia tersinggungnya, dia kalat gelap mata dan membunuh si korban ini dengan cara yang sangat sadis. Itu dilakukan di tempat tinggalnya si korban. Jadi mohon maaf ini kalau saya dengar tuh kayak kasus tante sama berondong pembunuhan gitu ya? Iya, kayak gitu. Nah setelahnya gimana dok? Akhirnya dihukum gitu ya? Oh, akhirnya dihukum, melewati proses peradilan juga. Nah waktu anggota keluarganya datang dan mengenali dari aksesoris yang masih nempel di badannya si ibu ini ya, yang buat polisi curiga kan kalau motifnya perampokan, masa aksesoris yang kelihatan banget lah mahalnya ini kok nggak diambil gitu. Ya memang motifnya kan benci tadi. Nah anaknya ini minta untuk segera dilakukan pemulasaraan jenazah. Jadi dirawat, dimandikan, lalu nanti ya disucikan, terus nanti ditaruh dalam peti. Dan anak ini bawa beberapa barang-barang kesayangan ibunya. Nah, salah satunya itu parfum. Ini saya tahu dokter ini ibu saya ini sudah tidak mungkin nanti untuk pada saat lagi prosesi, petinya kan ditutup, tapi tolong dipakein aja. Karena ini parfum kesayangan ibu saya dari dulu. Katanya dari waktu awal menikah masih sama suaminya yang lama, itu parfumnya nggak pernah ganti-ganti. Gitu, karena itu parfum pertama yang dihadiahkan dari suaminya ke dia. Dan dia sayang banget gitu sama wangi ini. Oh ya, saya ambil. Terus waktu saya das dirapikan, waktu saya naruh parfumnya, disemprotkan. Wanginya persis dengan yang saya cium waktu saya periksa jenazah pertama kali. Dan anehnya tuh gak cuma saya yang ngeliat. Kan waktu dari ditemukan di otopsi sampai si keluarga ini datang, masih ada waktu tuh sekitar jeda 1 hari. Ada yang pernah ngeliat, itu ada perempuan malam-malam, itu jalan mundar-mandir, pakai sepatu hak tinggi, terus pakai baju terusan, rambutnya tuh disasak.
gitu. Tapi perempuannya kayak kebingungan gitu, jalan mundar mandir gitu. Terus kan kalau posisi kamar jenazah kan di belakang, kadang ya ada petugas keamanan tuh, patroli situ, ditegur. Bu, ibu cari siapa? Terus ditegur gitu malah balik badan kabur, jalan ke arah, ya jadi ini posisinya gedung kamar jenazah, ke arah kayak belakang sini, padahal belakang itu jalan buntu, diikutin udah nggak ada. Gitu. Dan waktu security-nya itu sempat cerita juga ke saya, dia ngomongnya yang dia lihat itu persis dengan foto si korban ini pada saat masih hidup. Ya saat itu ya udah saya bilang yang bisa kita lakukan saat ini ya kita cuma bisa mendoakan supaya beliau ini tenang. Ya maksudnya ya setiap orang pasti pernah buat kesalahan, terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh almarhum ini selama dia hidup, ya kita cuma bisa mendoakan. Atau pada saat anak-anaknya di situ mereka semua nggak ada yang mengungkit kesalahan si ibunya ini, cuma bilang kami sempat putus kontak karena kami nggak setuju ibu kami ini berhubungan dengan si laki-laki ini gitu. Tapi setelah itu ya waktu saya dengar mereka ngobrolnya yang baik-baik. Ingat nggak dulu mama sayang sama kita, dulu mama suka ngajak kita jalan-jalan gitu, dulu tuh mama tuh suka masakin kita kue gitu. Nggak ada satupun yang mereka tuh ngomong hal yang buruk. Dok, pernah nggak sih dok setelah menangani kasus gitu kayak ada pesan-pesan gitu, misalnya saya pernah baca ya, tapi yang menceritakan itu minta disamarkan namanya. Ya. Jadi ada kasus sama sebetulnya tenggelam, tapi tiba-tiba di kamar jenazah itu seperti ada yang ngetok gitu loh, gitu. Nah, ketika ketok itu ada suara, tolong saya dibunuh bukan tenggelam. Oh ya. Kata dia. Nah, pas dilihat orangnya nggak ada gitu. Nah, nggak lama ada telepon tuh. Masuk jenazah, minta di otopsi. Nah, pas dilihat ternyata yang lari itu kok posturnya sama gitu sama si yang tadi lari nih. Apa maksudnya nih? Tenggelam juga lagi gitu kan, sama gitu. Nah, akhirnya setelah diperiksa ternyata dia dibunuh bukan tenggelam gitu. Pernah ada nggak sih case-case kayak gitu tuh? Saya cerita ini tadi jadi merinding cerita lagi. Kalau misalkan yang ngasih petunjuk atau ya masih terima kasih itu beberapa kali. Kan ada juga kasus yang ya saya selalu bilang di dunia ini nggak selesai. Jadi karena korbannya ini jelas ada tanda tidak pidana, tapi identitasnya nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan dia siapa kan nggak ketahuan siapa yang berbuat jahat sama dia. Itu rawan banget waktu IKTP itu datanya belum selengkap sekarang. Kan susah waktu itu. Nah, tapi ya misalkan saya dapat, mereka mencoba untuk komunikasi seperti itu, ya saya jelaskan, ya kewenangan saya kan udah habis. Saya cuma punya kewenangan sampai melakukan otopsi tadi. Saya udah menegakkan sebab kematian. Ya saat ini yang bisa kita lakuin, kita serahkan ke penyidik kepolisian gitu ya. Dan setiap kali saya menegakkan sebab kematian itu kan harus ada dasar ilmiahnya. Nggak bisa kayak gini ya? Nggak bisa ya, misalkan saya nggak ketemu tanda-tanda yang mengarah kekerasan, tapi biasanya sih jelas sih gitu. Sebab matinya kekerasan ini menyebabkan seperti ini. Dan dia misalkan dia ngomong kejadiannya tuh saya dibunuh atau gimana, dia ngasih tanda-tanda, ya saya bilang saya nggak bisa bantu gitu, karena pertama tetap bukan aja harus ada dasar yang kuat tuh. Ya pertama tuh bukan kewenangan saya dan itu sudah kewenangan penyidik. Tapi dokter ini memang dari dulu bisa ngeliat hantu atau gimana dok? Oh kalau dari kecil beberapa kali ya, tapi saya tuh dididik sama orang tua saya. Katanya misalkan kamu sesekali ngelihat mereka yang ada di dimensi lain, itu memang bentuknya itu nggak sama kayak kita. Iya. Kadang-kadang ada yang kelihatannya tuh menyeramkan, tapi kamu nggak usah takut.
selama kamu nggak ganggu duluan, kamu nggak nantang-nantang, ya kamu nggak usah takut gitu, karena niat kamu baik. Kecuali kalau kamu nantang-nantang, mereka berhak marah. Oke. Terus juga ibu saya ngajarin saya juga, misalkan kamu sudah nggak nantang, kamu udah sopan, tapi merekanya mau ganggu, kamu berhak negur. Oke. Gitu. Nah, yang tadi petunjuk tuh boleh diceritain nggak, Dok? Oh, kalau petunjuk itu pernah sekali itu saya nanganin kasus penemuan mayat tanpa nama. Dan ini saya rada kasihan sih karena keadaannya masih fresh sebenarnya. Jadi sudah jelas dia ditemukan di salah satu tempat itu, dan keadaannya sudah nyun sewu, sudah nggak berpakaian. Wanita. Dan tanda tidak pidananya jelas, ada tanda kekerasan seksual yang terjadi tidak lama sebelum saya melakukan pemeriksaan. Karena waktu saya ngambil sampel dari bagian organ intimnya, itu ada jelas ada sel sperma yang masih kelihatan sebagian itu aktif. Berarti kan belum terlalu lama, gitu. Dan sebab kematiannya itu jelas ada kekerasan tajam pada salah satu bagian tubuh yang vital dan menyebabkan perdarahan berat. Ya, dan itu nggak ketahuan identitasnya. Dan sedihnya ya setelah itu dia sempat datang di mimpi saya. Dia datang itu waktu ditemukan itu memang gimana ya, kondisinya kan sudah acak-acakan ya. Tapi waktu di mimpi saya itu kondisinya tuh udah lebih rapih lah. Dan dia cuma nangis. Nangis terus gitu. Terus cuman ngomong ke saya tuh, tolong gitu. Ya saya cuma bisa ngejelasin kayak tadi, wewenang saya kan udah habis. Saya cuma bisa doain kamu aja. Dan saya juga bilang, andai kata pun kasus kamu nggak selesai di sini, ingat Gusti Allah buatan sare, Tuhan nggak tidur. Bisa ya pelakunya merasa bisa bebas dari pengadilan di sini, di atas udah nggak bisa menghindar lagi. Nah, Dok, ini kita balik ke forensik lagi nih. Ya. Ada mungkin 2 cerita ya, yang dokter akan ceritakan di episode kali ini ya. Yang satu yang berhubungan dengan HIV, yang satu yang di episode sebelumnya tuh tentang kereta api. Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Ya, karena Bu Dokter udah dapat panggilan nih sebentar lagi. Gimana Bu Dokter ceritanya? Ya, jadi ceritanya pernah satu kali saya dapat kiriman kasus jenazah laki-laki yang usianya masih muda lah. Ya 20-an tahun lah. Ya ini waktu saya lihat di atas meja otopsi, badannya tuh sebenarnya tuh sehat. Dari keterangan TKP-nya, dia tuh ditemukan meninggal di apartemennya sama salah satu seorang teman perempuannya yang juga punya akses ke apartemen itu. Dan di situ ditemukan beberapa jenis obat-obatan terlarang. Nggak tahu dia dapat dari mana. Obat-obatannya itu ada obat-obatan yang membantu buat tidur, ada juga yang stimulan. Stimulan tuh? Jadi yang membuat dia tuh energinya tuh kayak meningkat gitu Mas. Stimulan. Iya. Kayak doping ya? Ya kayak doping. Dan dari keterangannya si teman perempuan, ya memang beberapa kali dia pakai obat itu buat seneng-seneng, rekreasi gitu. Nah atas dasar itu akhirnya kita selalu screening untuk HIV. Nah waktu saya lihat kondisi jenazah, sebenarnya sekilas tuh nggak kelihatan kayak orang yang ketergantungan narkoba. Biasa kan yang kita tahu katanya badannya kurus kering, terus juga kulitnya rusak-rusak gitu. Ini beneran sehat. Dan bahkan kulitnya tuh halus banget walaupun ini jenazahnya ini laki-laki.
Nggak cuman itu, ya wajahnya itu bisa dibilang ya bagus lah figur mukanya gitu. Saya bilang tuh figur muka itu tegas karena maskulin banget gitu. Setelah lakukan pemeriksaan, ya memang gak ada tanda-tanda yang mengarah ke kekerasan. Terus ya sebelumnya waktu setelah saya periksa, saya ngambil sampel darah, terus saya kirim ke lab untuk tes screening HIV. Nah, setelah diambil sampel darah, ya seperti biasa saya periksa, terus juga ya saya lakukan perapian jenazah setelah itu. Ketika sudah selesai, saya melakukan pemeriksaan, saya keluar. Nah, waktu keluar itu di ruang tunggu keluarga jenazah, itu udah ada beberapa perempuan yang nunggu. Waktu ngeliat saya, kayak bisik-bisik dokternya. Saya bilang, ya sore mbak, gitu. Saya dokter Stefani, ini mbaknya siapanya? Saya tanya. Mereka bilang, kita temannya dokter, tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Terus, oh ya. Ngomongnya teman dokter, teman deket gitu, kayak ambil setengah bercanda lah gitu, walaupun ya mereka tuh kayak kelihatan habis nangis gitu. Terus oke, di sini ada yang keluarga deket nggak? Saya bilang mungkin saudara atau calon istri, karena waktu saya lihat KTP-nya memang belum nikah. Terus dia bilang, ada yang ngomong tuh nyeletuk, pacar gitu dok, ya kita semua nih pacarnya intinya. Terus ada satu yang kayaknya paling kalem lah, paling kelihatan dewasa nyamperin saya. Nah dokter, misalkan nanti ada apa-apa yang berhubungan dengan keperluan almarhum, boleh ke saya saja dok, karena kami masih menunggu keluarganya ini datang dari luar, katanya gitu. Masih nunggu perjalanan ke sini. Oke mbak, ya mbak calon istrinya apa gimana? Ya terus dia mulai bingung, gimana ya dok? Kita ini, oke deh, gini dok, saya jelasin. Kita ini semua bisa dibilang pacarnya si korban. Kita ini punya hubungan namanya poliamori, mas. Poliamori? Itu juga saya baru dengar di situ. Jadi poliamori itu ya hubungan di mana satu orang itu punya beberapa pasangan dan semua pasangannya saling tahu, gitu. Dan bahkan ya ada yang akrab. Dan si perempuan-perempuannya saling kenal satu sama lain dan ya tahulah maksudnya kadang si laki-laki ini sama si ini, kadang sama yang lain gitu. Terus saya juga mulai bingung nih, maksudnya hubungan kayak gini kan saya cukup deg-degan juga gitu. Oke, kalau boleh saya tahu, mbak ini sama si almarhum sudah sejauh mana dalam berhubungan? Pernah nggak melakukan hubungan suami istri? Terus ada yang nyautuk juga, ya kayak gitu-gitu mah biasa kali dok gitu. Dengan entengnya ngomong gitu. Padahal si cowoknya HIV. Nah, padahal saya sudah dapat kabar dari lab kalau tes screening HIV dari si korban ini positif. Itu jujur saya keringet dingin, mas. Aduh, ini banyak banget lagi gitu. Akhirnya ada berapa cewek? Wah, mungkin sekitar 5, mungkin 6 orang itu aja ada. 6 orang? Iya. Dan itu yang ngumpul di situ. Saya nggak tahu, mungkin ada yang dalam perjalanan atau gimana. Nggak ketahuan kan. Terus ya udah, saya bilang, oke deh, tunggu sebentar ya mbak, gitu. Saya bilang, ini kayaknya mbak ini perlu dikonsul ke klinik khusus. Jadi kalau untuk screening HIV itu kan ada klinik konsul khususnya tuh mas. Klinik untuk pemeriksaan sama untuk perencanaan perawatan. Misalkan terbukti positif. Ya mereka saya minta ke klinik dulu ya mbak, kita periksa. Mulai pada bingung nih mukanya. Kita buat apa nih dibawa klinik ini? Ya satu-satu, waktu itu gara-gara saking banyaknya dibagi 2 kelompok lah untuk ngomong. Waktu saya cerita sama salah satu pacarnya ini, kalau korban ini jadi screening dan HIV positif. Mukanya langsung shock. Nah itu langsung nangis di situ. Karena mereka, terus dia tuh ngomong, dok selama ini tuh si laki-laki ini, si korban ini, itu rutin cek HIV loh. Setiap 3 bulan sekali. Terakhir tuh belum lama ini dok, kayaknya belum ada sebulan dia cek HIV. Dia kasih lihat hasilnya ke kami, hasilnya tuh negatif. Padahal kan yang namanya HIV itu dari sejak tertular, ada namanya widow period, periode jendela. Virusnya itu sudah ada dalam tubuh, tapi kekebalan tubuh terhadap virus ini itu belum keluar, belum bisa dideteksi di pemeriksaan lab screening. Makanya waktu di screening, misalkan hari ini tertular, besoknya dicek, masih negatif. Nah,
negatif itu bukan berarti aman. Dia masih bisa menularkan virusnya ini ke yang lain. Waktu saya jelasin itu, mereka tambah pucat lagi. Terus pas ditanya, window periodnya berapa lama? Ya macam-macam ya, antara beberapa minggu sampai 3 bulan. Akhirnya semuanya di screening. Semua pacarnya ini. Hasilnya? Hasilnya ada yang positif, ada yang negatif. Dan yang negatif ini belum bisa berlega hati. Karena masih dalam periode yang beresiko nanti mungkin dia 3 bulan lagi masih bisa positif. Kalau boleh tahu si jenazah itu HIV disebabkan karena apa dok? Obat-obatan atau karena seks bebas? Kalau penularannya ya seperti yang kita tahu ya Mas, bisa dari penggunaan narkoba dengan suntik yang dipakai bergantian. Bisa juga dengan perilaku seks tidak aman. Walaupun si laki-laki ini mengklaim udah bisa, dia tuh melakukan perilaku seks itu, dia tuh udah bisa tahu cara nanggulanginya gitu, memproteksi dirinya sendiri. Tapi yang namanya kontrasepsi, kan nggak pernah ada yang 100%. Masih ada sekian persen kemungkinan gagal. Iya, ini kedua kalinya nih saya dapat narasumber yang ada hubungan kisahnya dengan, ketiga, dengan HIV dan AIDS. Terus Mas Fajar tahu Mas, ada salah satu dari perempuan itu yang ternyata baru 1 bulan menikah dengan laki-laki lain. Dia sudah menikah, dia masih bersenang-senang sama si laki-laki ini, si korban, tanpa pengetahuan suaminya. Dan dia itu waktu sebelum menikah kan ada tes HIV itu screening. Itu masih negatif, dan waktu saya periksa di situ udah positif. Jadi kemana-mana semua ya? Nah, itu. Terus ya saya tanya, ada kemungkinan hamil nggak? Gitu. Enggak, tapi kami memang lagi berencana hamil. Terus dia nanya, kira-kira udah apa, saya ngomong gimana ya dok ke suami saya makin pusing juga lah. Ya kebayang lah kita menikah dengan harapan ini sama-sama sehat, sama-sama ya bisa membuat keluarga yang utuh, yang bahagia, sehat lah, bahagia. Tiba-tiba ketahuan istrinya masih ada main sama laki-laki lain, dan ini dia positif HIV. Ya saya bilang, Mbak gini, yang ini saya serahkan ke Mbak, tapi saran saya jujur dengan suami. Saya harap nanti penyelesaiannya adalah penyelesaian terbaik. Karena misalkan Mbak nggak jujur ke suami, ini udah jelas-jelas Mbak positif antigen HIV. Nanti misalkan Mbak semakin sering berhubungan, semakin besar resikonya tertular. Dan jujur saya 90% yakin sih kok suaminya sudah tertular. Karena namanya menikah udah nggak menggunakan kontrasepsi lagi katanya. Itu berarti sudah pasti tertular ya? Kalau misalnya orang ODA itu ya, berhubungan seks itu kemungkinan tertular. Misalkan berhubungan seks yang tidak aman gitu, ya kan misalkan ODA yang mau punya anak kan ada tuh caranya. Misalkan dia menggunakan obat-obatan atau dia untuk apa namanya, istilahkan konsepsi ya, mau punya anak itu pasti kan ada tahap-tahapnya supaya anak ini jangan sampai positif gitu. Maksudnya ya ODA tuh bukannya nggak boleh punya anak, itu enggak, pas dari pasangan yang ODA pun itu kok apa anaknya masih bisa lahir negatif. Nah tapi kan bisa masalahnya kasus tadi kan si perempuan ini nggak tahu. Iya sih. Gitu, dan ya udah saya bilang daripada nanti Mbak udah telanjur tiba-tiba punya anak, ketahuan positif, dan tiba-tiba dari positif ini berkembang menjadi penyakit AIDS, kan malah lebih parah lagi. Ini nggak tahu kebetulan apa nggak ya, waktu itu narasumber gue dosen, ada kisah hubungan juga dengan ODA, orang yang mengidap HIV AIDS. Itu kalian bisa lihat, tonton videonya di sini. Nah, berhubung tadi dokternya sudah mendapat panggilan guys, jadi cerita yang kereta ini mau nggak mau ditunda dulu ya. Nanti coba deh kalau misalnya 10.000 komen lagi kita bikin yang part ketiga nih. Jangan lupa juga mampir ya, subscribe ke channelnya Dr. Stefani. Apa channelnya dok? Channelnya Dr. Stefani. Membahas? Membahas tentang forensik, mulai dari yang bisa dijelaskan secara medis sampai yang tidak atau belum bisa dijelaskan secara medis. Nah itu guys, kalian langsung subscribe aja.
Nah, siapa tahu ada yang main jadi dokter forensik, bisa nanya-nanya sama dokter Stefani juga. Ya, silakan. Oke, thank you banget dok. Sudah bercerita lagi di RJL ya. Sukses selalu ya. Amin, tunggu sukses nanti juga. gelarnya nih, profesornya nih. Amin, sukses buat RJL 5. Amin. Ya, ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJL 5 undur diri. Ciao. Terima kasih. Dan kok yang tadi yang berhubungan sama saya ngelihat di luar forensik ya Mas, itu ya pernah beberapa kali waktu saya dewasa, seringnya kalau saya pindah ke tempat baru. Jadi waktu saya pindah ke kota lain kan biasanya saya ngekos. Waktu itu saya dapat kosan yang masih cukup baru lah. Saking barunya itu rumah tuh kan 2 lantai. Di atas ada 4 kamar, di bawah itu cuma 3. Dan saya tuh sengaja milih kamar paling belakang. Karena jauh dari pintu, saya mikirnya misalkan ada suara kendaraan, saya nggak gitu keberisikan lah. Nah di situ benar-benar cuma saya sendiri dan penjaga kosnya itu cuma datang 2 kali sehari. Pagi itu datang dari jam 8, beres-beres, dia pulang lagi. Sore itu malam ya sama juga, datang beres-beres sesudah pulang lagi. Rumahnya juga nggak jauh dari situ. Satu kali itu kan saya ada janjian sama salah satu pihak berwenang. Besok itu saya mau menjelaskan dan memberikan keterangan ahli. Saya janjian jam 9. Padahal sebelum itu saya harus mengurus kasus sampai jam 2 pagi. Dan selama itu ya beberapa kali saya pulang malam sih nggak ada apa-apa, itu nggak ada yang aneh-aneh. Ya walaupun kosannya memang kalau malam itu kan saya nyalain lampu juga, itu gelap. Nah, waktu saya pulang tadi dari ngurus kasus, saya ketiduran. Dan saya tuh lupa nyalain alarm di handphone saya. Nah, pas sekitar jam 8 pagi, tiba-tiba tuh dinding jadi kan kamar mandi dalam tuh. Dinding kamar mandi itu ada yang gedor. Gedornya tuh kuat banget kayak duk gitu. Berkali-kali sampai saya bangun. Kan saya kan kaget ya siapa? Saya bilang gitu. Tapi habis itu nggak ada yang mukul-mukul lagi, diem. Ya udah saya mikirnya mungkin saya nggak tahu tuh di belakang ada apa, karena selama itu ya kerjaan saya cuma ke tempat kerja kos gitu, belum sempet jalan-jalan. Ya saya mikir untunglah dengarnya itu tepat waktu jam 8. Kalau nggak kan saya telat nih ketemunya. Saya siap-siap terus saya pergi. Nah, beberapa hari kemudian itu ada teman saya perempuan itu datang ke situ. Ya saya ajak main ke kosan. Dia itu memang punya kepekaan yang lebih gitu. Kalau termasuk kosan saya, dia tuh mukanya agak berubah gitu. Terus dia bilang, ini kamu beneran sendiri di sini? Iya beneran gitu. Gak ada apa-apa? Gak ada, selama ini aman-aman aja. Terus dia bilang, gini, aku tuh tadi waktu nyari kosan kamu, itu sempat muter-muter. Dan ternyata belakang kosan kamu ini kuburan loh. Ada pemakaman gitu katanya. Terus saya bilang ya udahlah, toh yang penting saya nggak ganggu. Toh saya di sini juga istirahat, nggak bikin ribut. Saya bilang juga kerjaan saya kan berurusan dengan mereka yang sudah nggak bernyawa lagi. Saya bilang. Terus teman saya itu ya udah deh, ini daripada di sini juga kan tempatnya sepi ya, kita jalan-jalan aja yuk. Gitu. Ya udah saya ajak jalan. Pas saya ingat itu waktu dia lewat dapur, itu sempat nengok agak lama gitu di dalam dapur. Saya bilang, kenapa kamu lihat apa? Gitu. Enggak, ini dapurnya ya. Gitu. Iya. Kok gelap banget sih? Dia bilang. Iya kan juga belum ada yang banyak kesini. Gitu. Penghuninya juga baru saya. Ya udah kita berangkat. Nah terus kira-kira tuh udah saya sebulan di kosan itu, saya pindah kosan. Saya pindah kosan karena yang lebih dekat ke tempat kerja saya. Juga lebih nyaman lah aksesnya. Nah waktu gak lama saya ngobrol-ngobrol lagi sama teman saya. Waktu itu kan pakai WhatsApp karena dia udah pindah ke kotanya lagi.
Dia ngomong, saya cerita, saya baru pindahan. Oh bagus deh, kamu udah pindahan gitu. Oke, ini aku mau cerita, tapi mudah-mudahan kamu gak jadi takut ya. Ya kenapa? Kosan kamu itu, aku bisa bilang itu angker. Dia bilang. Waktu dia datang, kan ada tangga ke atas tuh mas. Dia ngeliat ada perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih panjang, itu ke atas tuh kayak ngelayang gitu. Itu satu. Terus waktu dia masuk kamar saya, kan dia sempat numpang kamar mandi. Kamar mandi kan ada kayak jendela yang rada tebel itu loh mas. Iya. Yang ya nggak kelihatan lah dari luar, tapi cuma buat ya jendela biasa aja. Katanya dari balik situ dia ngelihat ada bayangan putih dan kayak kain gitu mas untuk kepala, dan samar-samar tuh kayak ada warna coklat-coklatnya dia bilang. Terus yang terakhir waktu dia mau pulang, dia lewat dapur, itu dia lihat katanya itu, aku lihat jelas banget di pojokan dapur itu dia ngelihat ada pocong dan nggak cuma satu katanya. Jadi pojokan dapur itu kan ada dua, satu di pojok sini, satunya di sini, makanya dia ngeliat agak lama. Dan pocongnya itu cuman diem aja ngeliat dua gitu, ngeliatin dia, terus katanya ya, terus saya kan nanya, terus gimana nggak kelihatan kayak ganggu gitu nggak? Enggak sih ya, cuman ngeliatin terus ya kepalanya gerak-gerak, kan kelihatan tuh ada ikatannya gitu, gerak-gerak. Terus saya tanya mukanya kayak gimana? Mukanya sih ya kayak gelap gitu katanya. Terus kamu bener selama di situ tuh kamu nggak ngeliat atau ngerasa apa? Saya bilang enggak sih, nggak ngerasa apa-apa ya, cuman yang agak aneh yang pas saya dibangunin jam 8 itu. Oh iya. Tapi dokter sendiri nggak pernah ngalamin hal aneh ya di kosan gitu ya? Oh enggak, karena ya waktu masuk kan saya permisi dulu, saya bilang saya di sini mau ikut tinggal juga ya gitu. Tapi ya walaupun saya cuma sendiri ya saya jaga kebersihan juga gitu, dan juga misalkan malam ya saya sesuai dengan instruksinya penjaga kosannya, saya nyalain, matiin lampu juga. Gitu. Aman-aman aja ya?